Cuman belum keluar KPS-nya. Makanya kemarin gue tahu maksud lu Pandawa 87 kan, Mas Gun kan. Beliau sudah dapat izin prinsip buat Wonosari sama Wonogiri, udah punya. Cuman belum jadi KPS, makanya masih belum boleh masuk. Makanya kemarin nggak jadi kan. Sama kayak waktu Sudiro punya izin prinsip gue usir dari Madura, sama kayak gitu kasusnya. Karena izin prinsip bukan landasan orang buat operasional. Jadi kalau ada pengusaha mengandalkan izin prinsip buat operasional, ya percayalah dia sedang melakukan sebuah kesalahan. Nggak boleh. Jadi harus ketika trayek sudah terbit, baru dia boleh jalan. Sama kayak orang SIM, bikin SIM. Kalau SIM-nya belum jadi kan lu nggak boleh bawa motor kan, harusnya. Sama kayak gitu. Tapi ketika trayek udah jadi kan enak, semua bisa jalan ya kan. Sudiro udah jalan Madura. Terus Pak Gun yang Banyuwangi trayeknya udah jadi, KPS-nya udah jadi, bisa jalan Banyuwangi Jakarta. Kan lebih enak kayak gitu. Jadi belajar saling menghormati dan menghargai perusahaan lain atau orang lain. Jadi kesannya nggak arogan. Mas, cara ngurus trayek itu bagaimana? Kamu bikin PT dulu. Udah bikin PT, kamu siapin armada 5, terus ajukan izin prinsip. Nanti izin prinsip 5 unit keluar, kamu tentuin jalur mana dulu, kamu tentuin target, ntar izin prinsip keluar, kamu daftarkan ke Spionam izin prinsipnya. Cantumkan bis-bis yang mau dimasukin di izin prinsip itu. Ntar kalau udah di ACC baru jadi KPS. Itu ntar kamu print, kamu taruh di bis, silakan bismu jalan. Itu urutannya yang benar. Mas, kalau unit laka itu supirnya tetap buat backup apa nunggu sembuh bisnya? Iya, kira-kira aja mas. Habis bikin kecelakaan terus langsung mau jalan yang lainnya, terus tanggung jawabnya gimana? Terus banyak juga tuh yang kemarin komen, wah bis santai aja asuransi. Gua tanya sama lu, bis mana yang punya asuransi kecelakaan dari ujung Aceh sampai dari ujung Subang sampai Sabang sampai Merauke? Nggak ada bis yang punya kecelakaan asuransi. Satu-satunya PO bis setahu gue yang gunain kecelakaan asuransi dulu cuma Nusantara, gunain Allianz. Tuh. Izin prinsip, izinnya di Disub apa di mana mas? Lewat Spionam. Kamu bukalah spionam.hub.ig. Plat kuning itu nggak bisa dikasih asuransi kecelakaan kecuali kamu gunain asuransi swasta dan mahalnya nggak karu-karuan. Makanya dulu cuma Nusantara aja yang gunain. Tuh. Mas hari berapa bungkus rokok? 5 bungkus aku. Jangan dikomplain soal aku ngerokok boy. Udahlah, anggap itu salah satu kelemahan gue. Dan jangan lu tiru juga karena itu nggak baik. Kalau mulai bisnis di perusahaan bus gitu, mending travel atau pemula mending langsung akap atau pariwisata? Lu pernah nonton video vlognya Pak Haji gak? Pariwisata aja. Nusantara ada sepi, udah bangkrut mbak, udah tutup. Ya sisa berapa sih? Sisa 4. Jangan akapnya lo ya. Mas Rian, pasar penumpang daerah Tapal Kuda Jatim Banyuwangi ya, bagus banget. Di sana banyak bis-bis bagus. YH masuk situ, Rosalia masuk situ, Pandawa yang terbaru kemarin masuk situ. Udah banyak yang bisa melayani kalian dengan baik di sana. Rosalia juga ada. Kapan patroli lagi di tol lagi mas? Tadi barusan pulang aku dari Cirebon BP. Jatim belum ada RM-nya mas, nunggu garasi Boyolali jadi nanti di situ RM. Mas ada rencana buka trayek Sumatera? Enggak. Rencana Geliam Rembah mau ribon. Aku sebulan sekali naik Haryanto terus sampai apal supir. Oh ya, Nusantara kok kenapa mas kok sepi? Ya tanya lah. Nanya kayak gitu kok di live. Aku head to head sama Nusantara 12 tahun. Gue ceritain di mana-mana. Persaingan kita dulu kayak apa. Makanya setelah selesai sama Nusantara sudah. Sejarah.
Nusantara itu sejarah. Haryanto versus Nusantara itu sejarah 5 musuh 200. Haryanto 5, Nusantara 200. Nusantara bangkrut mas. Gue jadi keceplosan ngomong kan. Banyak PO-PO yang sudah dinyatakan mundur. Kayak Sentrum sebelum diakuisisi sama Sumber Urip, Cipaganti, terus banyak Yuda Express, Senja Furnindo, banyak. Makanya gue bilang achievement panggung yang didapat PO Haryanto detik ini bukan panggung yang bisa dibanggakan. Makanya gue nggak suka kalian tanya gue punya bis berapa, jalan mana, jalan berapa sehari. Gue nggak suka karena gue nggak pernah bangga sama hal-hal itu. Karena kalau kita sukses berarti ada orang yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang. Paham ya? Karena biar bagaimanapun juga pengusaha-pengusaha itu punya karyawan yang anak istrinya berharap dari perusahaan. Tapi kan dulu gue perang karena gue berpikir konsep gue kalau nggak gue yang mati dia yang mati. Kalau nggak dia yang mati ya gue yang mati gitu. Dan gue melakukan semuanya secara fair. Tinggal rezeki udah diatur sama Allah. Tinggal Allah yang nentuin aku atau dia yang bertahan. Sego goreng ngarep garasi Panunggangan enak mas, asli kan gue udah bilang itu nasi goreng terenak sealam semesta. Lu nggak percaya? Dikira gue bohong apa? Gue aja kalau setiap beli nasi goreng itu 2, 1 gue buat makan saat itu juga, yang kedua buat makan besok pagi. Tegal Tangerang berapa? 140 apa? Piro dam? Tegal Tangerang piro? Tegal 140. 140. Bisa bahasa Padang? Enggak. Aku cuma tahu Uda sama Uni aja. Aku kalau manggil teman-temanku yang Padang, aku manggilnya Uda. Yang perempuan aku panggil Uni. Ya kan, bener kan? Soalnya mereka imut-imut, cakep-cakep. Lebak Bulus Jepara berapa mas? 220 atau 230. Nusantara misal udah nggak jalan, jangan ngurusin PO lain sih, please. Dulu Nusantara dibeli sama Pak Haji berapa tuh? 16 sampai 18 unit. Rumah makan yang di Kalijaga itu kan punya Nusantara tadi. Udah dibeli sama Pak Haji juga. Setiap keberangkatan dikasih snack apa enggak mas? Ada snack. Tayu Tangerang rame Haryanto, alhamdulillah. Izin ngopi bareng mas, monggo silakan. Tadi katanya ada yang mau kesini, mana nih? Nggak nyampe. Keburu gua tidur baru datang.